Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terucap kata di awal bahasa, pengias kolbu di kala rindu, pripurara di kala duka. Tak lain hanyalah mengucapkan puji yang terasa di dalam lubuk hati, raga, dan jiwa. Dan seisi puji yang telah terpatri, semoga tercurah limpahkan pada Allah yang Maha Suci, yang telah memberikan nikmat yang tak henti-henti, terutama nikmat yang paling tinggi, yang menjadi inti bagi umat Islam dalam berbakti kepada Ilahi Rabbi, yakni nikmat iman, Islam, dan satu lagi nikmat yang tak kalah pentingnya di kala virus melanda dunia, yaitu nikmat sehat wal afiat. Salawat berbingkaikan salam semoga tercurah limpahkan pada Habib tertinggi anti korupsi, jaksa termulia anti durhaka, dokter termansur anti kufur, yang mana orang pengumpul menyebutnya the one of the ranking in the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Dewan Juri beserta guru staf jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta guru staf jajarannya, panitia yang dirahmati Allah, yang saya hormati para peserta serta siswa-siswi penerus bangsa yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Keistimewaan Isra Mi'raj. Teteh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang tadi saya sudah bacakan, yang artinya Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah memberikan kami keberkahan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir. Ayat inilah yang menjadikan peristiwa Isra Mi'raj menjadi peristiwa yang penting bagi umat Islam. Bahkan tanggal 27 Rajab di seluruh dunia umat Islam merayakan atau memperingati peristiwa ini, di mana Sang Holik memperjalankan hamba pilihannya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang disebut dengan peristiwa Isra, dan dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan perjalanan Mi'raj, dan itu semua terjadi dalam kurun waktu 1 malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Abdurrahman Asad Al-Habsyi menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menjadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai peristiwa yang istimewa. 1. Adanya redaksi ilahiyah, di mana di dalam ayatnya dikatakan ada kata Subhana, Maha Suci Allah. Karena setiap ayat yang diawali dengan kata Subhana, di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, namun harus dipahami dengan keyakinan. Habib Abdurrahman berkata, saking spesialnya peristiwa tersebut,
Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan ucapan subhana. Barangkali itu adalah salah satu bukti bahwa Allah adalah maha dari segala maha, maha tanpa batas, ruang, waktu, ataupun masa. Yang kedua, peristiwa Isra mungkin masih bisa dijelaskan secara sains, namun peristiwa Mi'raj sama sekali di luar nalar manusia. Habib Abdul Rahman berkata, mayoritas ulama Sunni memahami bahwa yang diperjalankan Tuhan ke Sidratul Muntaha itu adalah Nabi Muhammad SAW secara utuh. Namun pendapat lain menyatakan bahwa hanya ruhnya saja. Tapi bagi kita tidak penting apakah yang diperjalankan oleh Allah itu adalah ruhnya Nabi Muhammad atau secara utuhnya, karena peristiwa suci tersebut bukan kehendaknya Nabi Muhammad SAW, namun keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, terjadi pada malam hari. Mengapa demikian? Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya yang bernama Al-Ayatul Kubro fi Syarhi Qissas Al-Isra menyatakan di dalamnya, malam merupakan waktu yang tepat bagi seseorang bertemu seseorang yang dicintainya. Malam merupakan waktu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Tidak ada waktu yang sespesial ini selain waktu malam. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 25 sampai 26 yang artinya, Wadkurisma rabbika, maka sebutlah nama Tuhanmu bukrotan wa asilan, pada waktu pagi dan petang, wa minal laili, dan pada sebagian waktu dari malam, fasjudlahu, bersujudlah kepadanya, fasbihu, bertasbihlah kepadanya, lailan tawilan, pada bagian yang panjang di malam hari. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bisa mengintimkan diri kepada yang Sang Khalik, terutama pada waktu malam hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 3 faktor menurut Habib Abdurrahman Habsan Al-Habsyi yang menjadikan peristiwa yang agung dan istimewa menurut Habib Abdurrahman Habsan Al-Habsyi. 1. Adanya redaksi ilahiyah yang menjadikan spesialnya kejadian tersebut. 2. Perjalanan Isra mungkin masih bisa dijelaskan secara sains, namun perjalanan Mi'raj harus dipahami dengan keyakinan yang besar. Yang 3, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari yang merupakan waktu yang tepat guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Upin Ipin main ke sawah. Maafin bila ada yang salah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.